Selamat sore. Acara kali ini adalah Cangkru dari Adventure. Agenda tema kali ini adalah pandemic accelerating the digital era. Jadi bagaimana digital ini bisa mempercepat bisnis atau mengamankan bisnis kita saat pandemi seperti ini. Narasumber yang sudah kita hadirkan dalam acara kali ini ada Mbak Stella, terus ada Mbak Ica, dan terakhir ada Mas Indra yang bergabung lewat online bersama kita. Selamat datang Mas Indra. Ya, selamat datang, selamat sore. Ya, baik. Jadi ini kita sebelum kita mulai acara Cangkru kita kali ini, karena memang diskusi kali ini kita biasa santai, kita perkenalan dulu. Kita mulai dari Mas Indra dulu yang ada di DIT ya. ITC, Mas Indra, memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya panggil aja Indra, founder Digipreneur. Terus apa itu? Lebih banyak bergerak di bidang digital marketing agency, baik untuk UKM, human capital, terus jasa kayak pendampingan klien apa itu digital marketing dan bisnis akselerator dan lainnya sih Mas. Itu aja sih. Ya. Jadi Mas Indra ini adalah seorang praktisi yang bisnisnya bergerak di digital marketing, Mas Indra ya? Iya. Ya, benar, nanti lebih panjang lagi kita ulas berikutnya. Selanjutnya ini saya kenalkan lagi yang di pojok kanan saya adalah Mbak Ica. Mbak Ica ini apa kegiatan sehari-harinya ini Mbak Ica? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Nadira. Biasanya sih sehari-hari lebih ke influencer karena mungkin emang saya lebih fokus ke bidang kecantikan dan apa ya kayak catwalk itu sama makeup class. Kalau kurang lebih paling ya review apa gitu yang review. Ya. Jadi Mbak Ica ini bergerak di bidang beauty, ada makeup artist ya Mbak Ica, ya. Dan juga sebagai selebgram yang aktivitas influencer kali ya Mas. Ya, beauty influencer seperti itu. Selanjutnya saya kenalkan di kanan saya, silakan Mbak Stella, apa yang kegiatan sehari-harinya seperti apa ini? Saya kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggil aja Stella. Kegiatan sehari-harinya saya adalah desainer selebihnya, yaitu pelaku online, ya kerja online sebagai owner Orange Zero. Orange Zero itu apa Orange Zero? Saya dikenalkan sedikit. Bisnisnya tentang apa ini, Dok? Di bidang Orange Zero itu sendiri di bidang jasa, Mas. Jasa apa kira-kira? Bisa dibilang jasa percetakan, bisa dibilang juga menaungi UMKM untuk identitas visualnya. Oh iya. Jadi ada sebuah kayak nyetak foto itu ya? Ya. Foto sama kota-kota UKM, bisa dilihat ke mana IG-nya apa? Orange Zero 86. Orange Zero 86, bisa dikulik di sana. Baik. Selanjutnya ini setelah teman-teman sudah mengenalkan, kita akan mengulas lebih dalam mengenai bisnis teman-teman ini masing-masing, bagaimana dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Saya awali dari Mas Indra dulu sebagai pembuka. Bagaimana Mas Indra untuk perkembangan teknologi digital saat ini seperti apa? Oke. Jadi gini, kita ini. Ya, ini sifatnya sharing ya. Berarti beberapa bulan ini kan kita dapat suatu kejadian yang memang nggak diduga-duga nih. Nah, ini sebagai gambaran kejadian seperti ini mungkin sampai kuartal pertama tahun 2021. Nah, bagi teman-teman, soalnya beberapa yang dari pihak
dari kementerian kayak koperasi dan industri ya udah memprediksi nanti kira-kira kuartal pertama baru kondisi itu akan pulih. Nah, kita sebagai pelaku usaha industri kreatif harus memang benar-benar dipikir untuk lebih memikirkan gimana sih kita itu cara bertahannya. Nah, tak kasih tips sih Mas. Untuk rekan-rekan yang di sini kan ini banyak yang dari industri kreatif ya. Benar Mas Indra. Nah, jadi gini, untuk bertahan dalam situasi yang nggak tentu seperti ini aja masih bulan Juli. Bulan Juli ya? Juli. Sampai kuartal ketiga ini pada prediksinya Mas Indra. Iya, nanti paling cepat itu kuartal pertama tahun depan, baru semua sektor itu akan kembali. Kuartal pertama itu berarti sekitar bulan Maret ya? Iya, Februari, Maretan. Februari, Maret, iya. Nah, ini sebenarnya ada tips. Aku kasih sedikit tips. Nah, gimana cara bertahannya teman-teman yang ada di industri kreatif ini? Jadi di masa pandemi ini kita harus jeli melihat peluang. Nah, peluangnya apa? Ini tak bagi jadi 3, Mas. Jadi kita harus jualan pertama yang berhubungan dengan mulut. Yang berhubungan dengan mulut itu yang seperti makanan ya apa nih? Makanan ya yang berhubungan dengan mulut. Jadi itu yang nomor 1. Seperti ini, makanan, minuman, terus alat-alat yang untuk supporting makanan dan minuman. Contoh wajan, penggorengan, terus panci panci presto dan lain-lain. Itu saya lihat punya klien dia distributor alat masak, malah omsetnya malah naik. Soalnya home cooking kan sekarang orang lagi malas untuk keluar nih. Kebanyakan orang sekarang dipaksa untuk membuat masakan sendiri. Nah, itu justru pada saat pandemi seperti ini dia malah naik. Jadi yang pertama yang teman-teman industri kreatif ini nanti bisa bertahan ya, yang pertama kita harus jualan satu yang berhubungan dengan mulut. Yang kedua, Mas, yang kedua itu jualan yang berhubungan dengan sakit. Nah, ini. Jualan yang berhubungan dengan sakit. Apa contohnya yang berhubungan dengan sakit? Kayak sekarang banyak orang yang jualan baju hazmat, Mas. Belum lagi itu apa namanya? Masker bahkan sekarang itu alat untuk supporting life untuk ya alat untuk menopang kehidupan malahan. Nah, teman-teman yang terutama di bidang fashion bisa apa itu do something untuk bikin sesuatu yang masker itu udah sebagai semacam kebutuhan. Nah, menurut riset sih Mas, ini nanti bahkan itu masker itu jadi semacam kalau di era sebelumnya pandemi itu kan sneaker lagi happening sih Mas. Benar, ya. Sneaker kan happening. Ini nanti prediksi ke depannya masker itu nanti jadi lifestyle Mas. Jadi orang itu nggak mau cuma masker biasa polos dia. Aku lihat ada beberapa yang udah mulai jual maskernya pakai apa itu bordir atau apa. Aksesoris ya. Iya, sama dengan orang pakai sneaker. Kenapa sih sneaker itu kok booming? Soalnya dia kan ingin menunjukkan jati dirinya. Sama nanti betul. Masker juga gitu. Masker nanti jadi alat supporting life yang nggak hanya untuk bertahan hidup, tapi ini loh menunjukkan identitas saya itu ini. Saya setiap keluar itu masa mau pakai masker yang itu aja. Mulai ada yang gimana sih itu sekarang mulai bermunculan sih Mas, banyak seperti itu. Nah terus apalagi yang nomor 3 kita pasti cari dulu lah cara barang yang untuk dijual di masa pandemi. Yang ketiga itu adalah jualan yang berhubungan dengan hobi Mas. Dengan hobi. Ya. Hobi itu kalau orang sudah hobi itu dia akan mengeluarkan effort yang lebih. Sudah nggak mikir ini apa tentang untuk
dia yang penting hobiku tersalurkan. Nah, teman-teman di sini kan banyak dari teman-teman industri kreatif ini kan coba gali dari tiga jualan itu yang mana sih yang kira-kira bisa bisnis kami, bisnis teman-teman itu nanti gunakan yang untuk supaya ya minimal nanti bisa lah jadi untuk sukses di bidangnya masing-masing. Jadi dasarnya nanti dari tiga hal yang berhubungan dengan jualan itu aja, Mas. Iya, tiga hal tadi. Ini nanti sebagai gambaran. Apa aja tadi, Mas? Jadi yang pertama. Kita ulang lagi. Boleh. Yang pertama berhubungan dengan mulut. Mulut itu apa sih? Dengan orang sakit. Yang ketiga berhubungan dengan hobi. Iya. Itu insya Allah nggak akan terdampak serius dengan pandemi seperti ini. Nah, rekan-rekan di sini harus pinter-pinter, Mas, istilahnya muter kayak gini. Oh, misalnya nih ya, jualan apa? Jualan fashion. Jadi, oh aku jual ini aja deh masker. Masker sekarang kan udah red ocean, Mas. Tapi coba dicari benang merahnya. Masker ini nanti dia akan jadi semacam sneaker di masa depan. Jadi ibarat sekarang orang pakai masker mungkin nanti kalau sebulan, 2 bulan, 6 bulan, oke lah mereka. Kalau tiap hari pakai masker dan orang itu semacam fashion stylist, otomatis dia nggak akan pakai masker yang modelnya cuma itu aja. Nanti ke depannya saya lihat ada beberapa sih, Mas. Udah ada yang buat masker kain apa itu bordir. Ada beberapa. Iya di Jakarta. Dan dia memang benar-benar bagus. Ada yang motifnya itu ada yang bunga, ada yang motif cewek, ada yang motif. Aku lihat, oh ini nanti ke depannya dia, iya ke depannya ini nanti jadi belum yang banyak yang kerjakan itu, Mas. Nah itu saya kasih insight itu ke teman-teman. Jadi pandemi ini bukan berarti oh kayak misalnya nih jualan jasa kayak saya ini. Akhirnya apa? Sisi positifnya adalah mau nggak mau sekarang orang harus belajar jualan via online. Mau nggak mau harus dipaksa. Jadi kayak teman-teman yang UKM ini mau nggak mau juga harus belajar gitu loh. Jadi kita nggak bisa lagi jualan via offline pameran. Nah kemarin yang ada masukan sih aku dari Mas Ibrar yang gimana sih teman-teman jualannya kayak lukisan atau gimana? Oh mudah Mas, mudah bikin aja galeri di Instagram. Nanti apa itu supaya apa kan otomatis gini orang Indonesia itu kan sambil gini enggak apa ini unik. Kenapa? Santai. Silakan Mas Indra. Iya. Tegang ini teman-teman. Iya, nggak usah tegang, santai aja. Jadi kayak kemarin Mas Indra ngasih gimana Mas kalau ibaratnya itu ibaratnya itu gini. Ada teman-teman yang jualan apa itu teman-teman seni lah gimana jualan lukisan karya-karya itu Mas itu saranku Mas bikin aja di sosmed nanti untuk supaya terus ada yang lebih ekstrim lagi sekarang kan kayak brand untuk orang ngumpulkan orang kan nggak bisa sebenarnya sekarang itu lagi booming virtual tour Mas. Nah, virtual tour, ya. Dibikinkan virtual tour. Sekarang kayak di apa ya? Ada salah satu marketplace yang jualan virtual tour ke misalnya ke Bali atau apa. Itu sebenarnya juga itu sudah dilakukan Mas Indra ya sama teman-temannya. Ada salah satu marketplace. Dibaca peluang. Ini makanya teman-teman di sini saya kasih insight. Apa sih jual? Pertama itu mereka akan bingung jualannya. Mereka rata-rata produsen UKM, pekerja seni kreatif, Mas, kayak gini aku gimana ya? Ya,
kita harus menyesuaikan kayak seperti ini. Ya udah, kita termasuk yang mau jualan ikut andil di mana di 3 sektor tadi. Nah, yang dari mulut kah, yang dari sakit, atau yang dari hobi? Dari hobi. Kalau hobi, aku punya teman Mas di mana di Blitar. Dia itu akhirnya jualan apa Mas? Jualan yang berhubungan dengan ikan koi. Blitar kan banyak ikan koi bagus-bagus. Itu nggak terkena pandemi Mas. Di masa-masa kayak gini nggak makin naik omsetnya. Iya, soalnya orang mungkin jenuh di rumah, butuh hiburan, akhirnya ya itu tadi, akhirnya semakin belikan akhirnya. Oh iya. Ya. Sama, makanya nah nanti ini jadi bisnisnya itu yang dirubah hanya model bisnisnya aja sih Mas. Kayak tadi yang fashion nih atau yang craft bikin aja kalau seperti ini, bikin apa ya, jadikan aja sesuatu yang memang benar-benar itu orang ini sekarang hobi. Sekarang kan lebih banyak orang di rumah sih Mas, jadi benar. lebih banyak home cooking, terus orang lebih sering nata desain interior. Terus tak kasih itu Mas, tak kasih satu gambaran lagi. Teman-teman yang dari craft bisa kok bikin meja yang zoomable. Tahu maksudnya ya Mas? Sekarang kan di mana-mana sedikit-sedikit pakai zoom. Nah, pernak-pernik apa yang orang kalau mau nge-zoom mesti lihat background-nya. Oh, di belakang mesti ada oil painting, terus ada vas, terus mejanya dia mesti bikin yang cantik, yang up to date. Nah, itu sebenarnya bisa ditangkap teman-teman untuk pekerja yang di bidang craft. Oh, sekarang eranya zoom nih. Berarti aku harus bikin apa sih, kalau orang di video zoom dia pinginnya background belakangnya ada lukisan yang bagus, oh mejanya, oh vas bunganya, oh ada apa tempat untuk pensilnya yang dari. Nah sebenarnya itu yang ditangkap. Jadi jual aja kayak paketan apa itu meja kerja zoomable gitu. Nah itu nanti unik Mas. Itu nanti benar-benar unik. Ya sama dengan yang masker tadi. Orang akan memikirkan kalau masker ini jadi suatu kebutuhan supporting life utama. Akhirnya apa pembedanya aku sama orang lain yang pakai masker? Akhirnya dia mulai mencari-cari masker yang motifnya aku banget, ada nggak ya? Nah itu sebenarnya itu belum banyak yang main itu Mas. Ada satu produsen di Jakarta itu sih Mas. Iya. Ini kita sambil santai. Ya. Sambil santai kita tanya dulu yang sebelah pojok sendiri Mbak Ica ini. Tadi Mas Indra sudah menyampaikan sedikit bagaimana supaya bisa bertahan di kondisi seperti ini. Ada 3 yang berhubungan dengan mulut, yang berhubungan dengan sakit, yang berhubungan dengan hobi. Nah ini kalau Mbak Ica ini ya sebagai influencer beauty dan juga mempunyai bisnis di Beauty Academy, ini bagaimana menghadapi kondisi yang saat ini nih, agar bisa bertahan. Nah, ini Mbak Ica bisa cerita sedikit ini, kita sharing dengan teman-teman yang lihat di acara ini. Oke, alhamdulillah banget sih. Awalnya pas corona itu aku mikir, aduh gimana ya usaha awal-awal ini 3 bulan karena kan emang ya aku juga kan. Akhirnya aku vakumkan itu semua sekolah make up dan lainnya. Terus aku mulai lagi bulan Mei itu aku buka. Habis lebaran berarti Mbak. Kan PSBB-nya juga udah clear kan. Ya udah aku coba buka lagi kelas make up waktu itu dan alhamdulillah kok ya malah nggak seperti biasanya. Mungkin biasanya 1-2 tapi ini malah lebih dari itu. Jadi mungkin ini juga peluang buat aku ya, alhamdulillah juga. Terus tiba-tiba orang wedding itu kayak tiba-tiba bermunculan atau mungkin emang wedding nggak bisa ditunda akadnya ya. Jadi semakin kesini selama masa pandemi itu banyak juga klien yang memang butuh paket akad gitu. Jadi menurutku itu malah pas lagi begini kondisinya itu di usahaku yang sebagai makeup artist itu juga lumayan. Apalagi kemarin waktu bulan puasa itu kan aku sempat free kan open endorse free for semua
semua all shop Semua also. itu aku berikan. Jadi kewalahan juga setiap hari terima endorse, dan rata-rata mereka itu usahanya di bidang kuliner, benar tadi kata Mas Indra. Yang berhubungan dengan mulut tadi ya? Nah, Iya. jadi dari A sampai Z itu semua yang endorse rata-rata teman-teman yang usahanya di bidang kuliner. Ada selain kuliner kira-kira Mbak Ica kalau yang endorse itu selama kemarin itu? Kuliner mungkin apa ya? Kayak Masker Baju tidur. Iya. Mungkin orang gerah kali ya di rumah kalau bajunya itu aja. Kok ya ada baju tidur, jadi bahannya juga enak. Jadi aku dapat waktu itu support dari teman-teman all shop itu ya baju tidur, terus kacamata. Tapi yang banyak emang dari rata-rata memang yang berhubungan dengan pandemi ya. Iya. Terus kayak orang yang awalnya biasa aja nggak kepengen khusus makeup, kok malah gara-gara pandemi ini mereka tuh juga punya pemikiran supaya untuk fokus ke dunia makeup. Jadi aku juga heran, ini orang-orang berarti juga beberapa juga ada duit ya untuk kursus makeup gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ya, ini adalah yang disampaikan oleh Mbak Ica bahwasanya dalam kondisi pandemi ini memang cepat break 3 bulan, tapi setelah itu tambah rame lah. Ini mungkin make up ini berhubungan dengan hobi juga mungkin Mas Indra ya. Iya, sama. Iya. Oh, terus yang baju tidur tadi hobi tidur mungkin. Baik. Ulasan sedikit dari Mas Indra sudah, Mbak Ica sudah. Sekarang dari Mbak Sela, ini bagaimana bisnisnya dalam kondisi seperti ini, Mbak Sela? Termasuk mendapat dampak sih, Mas. Iya. Kan orang setelah ada pandemi ini kan ya konsumtifnya itu kurang untuk yang bukan kebutuhan mendesak gitu. Jadi ya alhamdulillah yang masih jalan sampai sekarang ya untuk orang-orang beralih ke usaha kuliner itu tadi. Jadi dia butuh untuk packagingnya, butuh desainnya kayak gitu. Oh iya. Dia masih jalan yang berhubungan dengan kuliner. Iya. Terus dalam kondisi yang seperti ini, Mbak Sela gimana untuk bisa produknya berjalan ini gimana? Dilakukan gambaran sedikit ini gimana? Tetap konsisten buat upload aja sih di feed-nya, Mas. Oh iya. Tetap konsisten aja, fokus di feed-nya, kadang ya promo juga. Upload gitu ya? Iya. Baik. Ini saya kembali lagi ke Mas Indra. Mas Indra, tadi kan sudah disampaikan Mas Indra yang berhubungan dengan yang namanya mulut, terus berhubungan dengan sakit, terus berhubungan dengan hobi. Nah ini terus caranya ini gimana Mas Indra untuk bisa memanfaatkan di jalur digital marketing apa aja sih Mas Indra yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai pelaku usaha ini, apa yang bisa dimanfaatkan dari teknologi digital ini Mas Indra? Yang bisa dimanfaatkan ya sekarang banyak bagi rekan-rekan pembelajaran online itu kan banyak, baik yang free maupun yang berbayar. Nah, ini saat yang tepat untuk, kenapa saya bilang saat yang tepat? Ini nggak ada sekarang di masa-masa kayak pandemi ini, nggak ada batas antara perusahaan korporat besar sama UKM. Soalnya kita sama-sama riset dari nol. Sebenarnya ini kesempatan kita. Jadi para pelaku industri kreatif, UKM, IKM, untuk bersaing dengan korporat besar. Nah, salah satunya apa? Teman-teman di sini ya, harus berinvestasi minimal. Kita harus belajar semacam digital marketing, entah itu pakai sosial media, entah itu pakai marketplace, atau entah itu pakai forum kayak ULX. Yang penting kita harus manfaatkan pada saat masa-masa pandemi ini dengan belajar digital marketing. Soalnya kenapa? Sama, sekarang korporat perusahaan yang besar juga, mereka kita tahu sendiri kan, sampai ada beberapa gerai makanan besar sampai turun ke jalan. Itu artinya apa? Kondisinya mereka sama dengan kita. Nah, di
sama-sama dengan nol, makanya itu kita harus curi start. Mumpung sama-sama dari nol, mereka juga lagi bangun sesuatu dari online juga. Bisnis model mereka kan juga mau nggak mau orang misalnya dari kuliner ya, kayak beberapa gerai waralaba yang udah lama ya, sampai turun ke jalan, berarti bisnis model mereka harus dirubah. Nah, ini sama dengan teman-teman yang industri kreatif. Ini, oh, aku harus apa ya? Oh, aku harus belajar nih. Banyak kok, Mas, sekarang buku-buku atau yang di internet, di YouTube, kita belajar digital marketing. Nggak usah yang muluk-muluk. Saran saya kalau belajar digital marketing, nggak usah yang muluk-muluk. Yang penting, gini, yang penting itu tak kasih tahu. Kalau mau jualan, itu enaknya di mana? Bisanya apa? Misalnya kita promosinya lewat yang paling mudah ya marketplace nomor 1, Mas. Marketplace udah. Loh, terus yang kayak jasa gimana, Mas? Yang kedua, boleh kita memanfaatkan apa itu namanya? Sosial media kayak YouTube, kayak apa? Instagram, dan bahkan yang sekarang lagi in adalah TikTok. TikTok sekarang lagi booming, Mas. TikTok sampai orang jualan perumahan tuh bikin video TikTok, dan itu view-nya banyak. Iya, udah masuk TikTok. Atau yang ketiga, boleh jualan via YouTube. Itu aja, nggak usah aneh-aneh harus iklan berbayar atau pakai, nggak usah. Cari aja di Google nanti cara belajar untuk buka akun marketplace atau cara belajar untuk jualan sosial media marketing atau cara belajar YouTube marketing, atau kalau bagi yang ada sedikit mau instan belajarnya bisa ikut course apa itu, orang yang udah ahli memang benar-benar dari dulu praktisinya digital marketing. Jadi intinya gini, nggak ada yang sulit kok. Belajar digital marketing itu nggak ada yang sulit, asalkan ya itu tadi, asalkan ada panduannya, ada pembimbingnya. Nah, itu nanti insya Allah bisa. Jadi peluangnya apa sekarang ini? Enak. Sekarang ini di masa pandemi ini bisa teman-teman lihat ya, di mana brand-brand ternama itu juga sama, mereka lumpuh. Jadi nggak hanya brand kecil aja. Nah, di saat seperti ini kita harus sama-sama nih. Jadi kayak brand fashion ternama, mereka sama, banyak yang. Nah, ini justru dimanfaatkan brand lokal Indonesia untuk memperkenalkan diri. Di saat brand yang dari asing, dari luar itu mereka lagi sibuk untuk bertahan. Nah, ini sebenarnya rekan-rekan yang dari industri kreatif, terutama brand lokal, saatnya tampil tuh. Gimana, Mas, caranya? Ya itu tadi, kalau memang produk, misalnya jualannya produk, oke lah, di marketplace boleh. Naik sedikit ke sosial media marketing, boleh manfaatkan FB, Instagram, bahkan TikTok, atau YouTube. Nah, itu aja cukup, Mas. Kalau mau memang mempelajari, kalau yang free bisa dari internet, bisa dari YouTube. Terus kalau mau yang, aku pengen yang sedikit, apa itu, supaya lebih cepat menghasilkan, ya bisa belajar ke orang-orang yang ahli praktisinya di bidang itu. Intinya gini, Mas, intinya kita harus pinter-pinter nangkep peluang ini. Jadi jangan sampai kita, Mas, corona. Diam saja, Mas Iqbal. Iya. Justru ini kesempatan. Banyak diam aja nggak punya duit ini malah. Oh iya, tak kasih itu, Mas, satu itu insight lagi. Iya. Jadi ada yang bilang baju tidur ya. Itu aku punya temen, dia aku lupa di Lawang atau di Sidoarjo. Biasanya per bulan itu cuma omsetnya itu 1.500 baju tidur atau daster. Nah, di masa pandemi ini 4.500 dan dia kewalahan. 4.500 per bulan. Artinya apa? Peluangnya adalah orang sekarang lebih banyak di rumah, Mas. Orang lebih makanya tadi kayak Mbak siapa tadi yang orang lebih
aware ke apa itu belajar merias atau Nah, ini Mbak Ica ini. belajar. Ya, orang sekarang lebih banyak di rumah. Jadi jualan kayak tadi home cooking, terus yang home living, barang-barang home living, yang dekoratif item, yang oil painting, yang bahkan jualan meja kerja yang sustainable itu intinya orang sekarang banyak berada di rumah. Nah, kita jualan minimal bisnis kita mendekati itu. Oh, sementara jualan ini lagi sepi nih, fashion lagi sepi. Ya udah, aku bikin aja masker yang bisa dibuka. Kan biasanya Nah, ini belum ada nih. belum ada masker yang belum bisa dibuka. Ketika kita makan, nah, itu ya insya Allah nanti kita jadi pionernya. Soalnya kenapa? Aku lihat belum ada itu. Kalau yang motif-motif tadi itu ada tapi nggak banyak. Dan itu kebanyakan produsen Jakarta aku lihatnya. Dan nggak dijual di marketplace, Mas. Dia jualnya di apa? Dia bikin web sendiri. Aku lihat, oh nggak dimasukkan marketplace. Pinter dia, soalnya dia menjaga eksklusivitasnya. Aku lihat, oh. Makanya itu banyaklah peluang-peluang di masa pandemi ini. Jadi bukan merubah bisnisnya, Mas. Sekali lagi gini, nanti orang kan sekarang pada takut ya. Oh, aku jualan ini nanti sepi. Enggak, selesai corona, selesai covid ini, orang akan keluar lagi kok. Sekarang kan lagi rame nih sepeda. Nanti kalau sepeda lagi rame nih. Ya, sepeda lagi rame. Nanti gini, kalau corona ini bisa diminimalisir, orang akan kembali kok ke apa itu behavior perilaku yang sebenarnya. Jadi orang ya tetap akan suka pergi ke pasar tradisional, orang akan suka makan-makan ke kafe. Nah, kayak di Cangkro ini nggak usah khawatir, oh kafe nanti masa depannya gimana. Insya Allah kalau corona ini bisa ditangani, orang akan balik kok Cangkro. Nggak mudah, Mas, untuk mengubah behavior orang. Ya, kebiasaan orang itu nggak mudah. Soalnya ya orang sudah biasa lah untuk cangkruan gini-gini, terus nggak boleh cangkruk online, nggak enak gitu. Makanya nanti sudah pandemi, bisnis yang paling melejit itu berhubungan dengan entertainment, hotel, dan pariwisata, Mas. Yang memang saat ini terpuruk banget. Tapi selesai kuartal pertama 2021, mereka yang paling melejit. Jadi rekan-rekan di sini siap-siap aja. Jadi sektor hotel, pariwisata, sama entertainment, leisure Mas. Jadi kayak hangout ke kafe dan lain, itu nanti melejit pertama kali. Memang sekarang langsung rame, Mas ya. Langsung rame nih. Udah di riset, Mas, dari Kementerian Perindustrian. Jadi itu nanti yang melejit paling rame. Itu sih, Mas. Iya. Kembali ke teman-teman dulu ini, makin seru obrolannya ini. Pertama ke Mbak Ica dulu, Mbak Ica. Tadi kan sudah menjelaskan itu, ini kondisinya rame terus semakin oke lah. Ini kan menurut Mas Indra ini akan berlangsung sampai kuartal pertama 2021 ya. Ini sampai Februari Maret. Nah, ini punya apalagi nih ide yang bisa yang dipikirkan oleh Mbak Ica ke depan ini, kira-kira apa sih yang tetap bertahan ini, harus apa gitu biar teman-teman ini tahu ini mendapat insight tambahan lah dari Mbak Ica ini. Kalau dari aku karena emang bidangku itu di jasa, pertama di makeup class, jadi mungkin aku bakalan bikin kayak makeup class online. Jadi buat teman-teman yang di luar Surabaya atau masih takut buat keluar meskipun new normal, jadi mungkin aku bakal bikin kayak kelas tapi online. Terus ini juga ada beberapa coaching nih, Mas. Jadi aku kalau yang mau offline, maksudnya mereka berani untuk meet gitu, jadi aku tetap bikin kelas makeup, cuman pesertanya aku batasi. Mungkin yang biasanya 15 orang, jadi cuma 10, dan aku tetap kayak sesuai dengan protokol kesehatan, bagaimana mestinya dilakukan semua. Jadi tetap aku pakai hazmat, aku pakai planning yang akan berjalan habis ini sih aku bakal bikin kelas fotografi formua, karena emang mua itu kan juga sekarang dituntut untuk bisa
apa ya, motret si customer kita supaya bagus kelihatannya. Nah, itu aku bikin kelas offline. Tapi kuotanya terbatas, 10 orang. Cuman mungkin nanti teman-teman yang nggak berani bisa ikut kelas online-nya. Meskipun emang agak rumit ya, jadi kita harus kayak pakai Zoom, kayak gitu kan emang agak ribet. Cuman memang harus, karena gimana lagi, corona masih lama ya. Jadi belum mikir, otak juga kan. Jadi mungkin nanti bakal bikin kelas makeup online dan fotografi perempuan secara online. Gitu sih. Sama kayaknya ide bagus sih bikin masker yang keren-keren, karena pengantin itu juga butuh masker yang kalau kita udah di makeup dimaskerkan eman ya. Nah, jadi ini apa nih, transparan mungkin ya. Nah, benar banget. Jadi kayak dari Nika gitu, tapi sisi kanan kirinya ada hiasan. Jadi makeupnya kelihatan, cuman mereka tetap terlindungi dengan masker. Oke. Lanjut ke Mbak Sela ini. Mbak Sela, ini kan menurut Mas Indra tadi itu sampai bulan Maret 2021. Nah, ini Mbak Sela ini gimana ini ke depan ini punya gambaran seperti apa agar bisnisnya ini tetap bisa berjalan? Aku lebih ke jangka panjang sih Mas. Iya. Gimana? Mau tetap bikin konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman, seperti digital bisnis juga. Nah, itu aku bikin, itu saya udah bikin namanya Velas Management. Nah, itu lebih apa ke Velas Management itu lebih ke bikin konten tentang itu Mas, apa tips-tips buat bisnis online, terus materi-materi tentang tentang corona, marketing. Marketing. Saya tentang corona ini. Ya seperti itu Mas. Sambil ngopi ya ini ya. Saya izin ngopi dulu Mas Indra ini. Ya. Terus seperti apa lagi? Kalau untuk dekat-dekat ini mungkin lama ya. Tapi untuk kedepannya itu mungkin buat teman-teman itu berguna, bermanfaat gitu. Dan kan juga ada apa yang mau bikin desain atau konsultasi desain bisa Ke Velas. Ya, ke Velas Management. Velas Management itu nanti seperti apa? Itu bisnisnya atau cuma hanya sebagai berbagi ilmu? Berbagi ilmu Mas. Ya, tujuannya itu. Terus untuk Orange Yellow sendiri ke depan ini punya ide apa untuk pertahanan? Dengan seperti apa Orange Yellow? Untuk Orange Yellow sendiri tetap pada jalurnya sih Mas. Ya, tetap pada jalurnya seperti itu. Tetap mungkin yang masih berjalan itu kayak ini pajangan-pajangan itu Mbak. Kayak wear grip, wooden clip, itu orang-orang masih tetap beli sih. Terbeli ya, karena berhubungan dengan dekorasi rumah. Iya, dekorasi rumah kita kata Mas Indra. Ya. Terus saya sebentar sebelum ke Mas Indra, saya ke Mbak Ica dulu. Ini yang dari segi digital ini platform apa yang dimanfaatkan? Tadi kan Mas Indra tadi menyampaikan bahwasanya bisa ke sosmed, terus ke forum atau ke marketplace yang dilakukan oleh Mbak Ica ini. Apa yang didapatkan dari tiga itu? Apa memanfaatkan semua atau gimana? Sementara sih ke sosmed ya, aku lebih fokus ke Instagram, Facebook, sama YouTube channel. Jadi aku bikin tutorial makeup di rumah aja, tutorial makeup ke pasar kayak gitu sih. Kan kontennya juga berhubungan sama dunia aku juga kan. Jadi aku bikin kayak gitu. Terus lumayan banget karena kemarin sempat ada beberapa universitas yang bikin lomba make up, dan itu lumayan. Jadi kita cuma mikir aja namanya apa, kita stay di rumah sambil ngerekam, dan kemarin dapat hadiah, jadi banget alhamdulillah. Jadi itu kita berhadiah juga sih ya, seru juga bikin lomba secara online. Lomba make up. Jadi dari Mbak Ica sendiri ini dari 3 jalur digital tadi masih memanfaatkan di sosial media Mbak Ica. Jadi untuk marketplace dan tadi forum belum dilakukan. Lanjut ke Mbak Sela ini, apa yang dimanfaatkan? Apakah 3 forum itu atau gimana? Lebih ke sosmed nih Mas, sama marketplace-nya. Ya. Seperti apa Mbak Sela yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan oleh Jilo ini? Dilakukan orang Jilo ya tetap itu aktif di marketplace-nya, kita pakai Shopee Mas. Shopee, ya. Kalau yang di Instagramnya, kita juga ada TikTok-nya sih Mas. TikTok. Ya, orang Jawa juga merambah ke TikTok. Soalnya emang kalau Mbak Ica belum ya?
kita bikin dance. Jadi kalau habis kelas makeup di Kemayu, aku kan juga ada akun TikTok. Jadi mereka tak suruh joget-joget gitu sambil bermakeup. Kan akun TikTok juga ya. Nah, memanfaatkan jadi lagi booming wah ini kan cantik ikut ini apa di TikTok juga muncul. Kalau saya belum punya ini mungkin cocok buat saya. Lanjut Mbak Seva, gimana kok bisa kepikiran TikTok juga ini gimana? Soalnya melihat apa TikTok itu saat ini tuh lagi happening banget Mas. Gitu. Jadi apa-apa tuh orang kok apa-apa TikTok gitu. Sekarang kok orang pakai TikTok. Karena TikTok emang ini benar-benar baca sama Instagram gitu. TikTok ini acak, jadi dia random. Jadi dia nggak, misal followernya sedikit ya, tapi yang lihat, yang like itu banyak, gitu. Jadi lebih berpengaruh itu di TikTok. Nah, jadi orang Jawa sendiri itu kalau apa-apa itu mengenalkan produknya itu lewat TikTok. Gitu. Balik lagi ke Mas Indra. Mas Indra, ini kan sebagai praktisi digital marketing. Ini teman-teman ini memanfaatkan di sosial media, Mas Indra. Ini gimana nih menurut Mas Indra? Efektivitasnya seperti apa di sosial media ini? Kalau yang sosial media, yang pasti dia kontennya, kalau yang pasti harus visualnya bagus, visualnya bagus, terus nggak terlalu bertele-tele, dan di konten untuk di masa-masa pandemi ini lebih banyak kita sharing, Mas. Malah kita harus sebagai brand owner ya, teman-teman di sini sebagai brand owner harus memunculkan empati. Misalnya sering sharing tentang sharing tentang tips-tips bisnis, sharing tentang kayak tadi tutorial untuk rias wajah atau apa, harus sering-sering seperti itu. Ibaratnya gini, kita juga ikut peduli sama kondisi ini. Jadi kita ibaratnya itu corporate selling, jualan nggak langsung hard. Jadi kita nyelipkan nggak langsung kita jualan ini, enggak. Di masa pandemi kayak gini lebih banyak kita memang bikin konten-konten yang berhubungan dengan empati, tetapi ada suatu pesan yang diselipkan bahwa kita juga ini loh jualan ini, sebenarnya ini juga jualanku, tetapi diselipin di konten-konten yang berbau-bau dengan empati, semacam sharing-sharing tadi, atau memberikan tips apa, memberikan tutorial apa gitu. Itu yang lebih powerful untuk sekarang, yang viewernya banyak dan orang akan lebih banyak menyukai konten-konten seperti itu ya. Jadi kalau di masa pandemi ini memang konten lebih mengarahkan ke yang bersifat lebih arah ke empati. Empati ya, empatinya, empati orang. Terus ini Mas Indra, untuk seperti marketplace dan forum ini seperti apa? Mungkin teman-teman dari Origilo terus Kemayu ini dapat insight dari Indra itu gimana sih manfaatkan dua jalur lagi ini? Gimana? Oh iya, ini jadi gini. Sebelum nanti secara teknis teman-teman itu harus tahu dulu apa sih untuk kita cara jualan marketplace itu. Ya, marketplace itu seperti apa ya? Jadi perlakuannya beda, Mas. Antara marketplace, sosial media, sama forum tadi itu beda. Jadi tak kasih logikanya gini. Ya, kalau teman-teman jualan produk atau jasa, itu kebingungan mau tentukan ini produk atau jasa itu tak jual di mana ya? Apakah di sosial media, apakah di marketplace, apakah di forum? Nah, digambarkannya gini. Kalau di marketplace itu ibaratnya kita sebagai pembeli itu lagi masuk ke pasar supermarket, Mas. Supermarket. Nah, di mana kalau di supermarket itu semua rak-raknya kan banyak, Mas. Ada groceries, ada fashion. Nah, sama kita masuk di marketplace kan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita jualan di marketplace itu kayak orang jualan di pasar tradisional atau modern market. Nah, kalau
intinya apa? Berarti kan ada rak-raknya banyak, terus banyak barang yang dipajang, malah kita jadi bingung, wah ini aslinya mau beli apa, terus tiba-tiba keluar dari keranjang itu kok banyak. Nah, itu pemahamannya kalau kita jualan di marketplace kayak gitu, Mas. Jadi nggak semua produk atau jasa itu memang bisa di-online-kan semua, tetapi apa ya, kayak orang gini nih, kayak orang jual jasa, wah nggak bisa, kita jualan ke marketplace. Terus barangku ini cocok nggak ya jual di marketplace, yang misalnya barang kayak bahan bangunan, ya bisa, tapi masa di marketplace kita ada jualan pasir, kan nggak lucu gitu. Nah, terus logika yang kedua, sosial media, Mas. Sosial media itu ibarat gini, ibarat kita itu jualan di mall atau plaza, Mas. Orang kalau mau jualan ke orang kalau mau jalan-jalan ke mall atau plaza itu niatnya mesti yang pertama tidak untuk membeli sesuatu. Dia hanya refreshing, mungkin mau ke bioskop atau mau makan di mana, di restoran atau di food court. Nah, tetapi ketika orang itu masuk ke mall, ke plaza, tiba-tiba lihat ada suatu toko, desain signage-nya bagus, pencahayaannya terang, terus ada tulisan di signage-nya diskon 70% plus 20%. Akhirnya yang nggak punya keinginan untuk beli, masuk ke toko itu. Terus transaksi, akhirnya dapat suatu barang. Mungkin yang kadang-kadang di rumah, loh, kok tadi beli ini ya? Nah, analoginya kalau di sosial media gitu. Kan orang kan banyak scroll nih, pakai jempol. Soalnya kita jualannya kan lewat layar 5 inci sekarang, bukan lewat window shopping atau enggak lewat jempol. Orang akan scroll. Nah, tiba-tiba jempolnya itu berhenti. Karena apa? Lihat mungkin yang pertama, kontennya bagus. Videonya bagus. Oh, visualnya bagus. Terus ada promo. Kata-kata promonya ngena. Loh, ini kok harganya di diskon besar ya? Akhirnya dia lihat deskripsi penawarannya. Oh, akhirnya dia nggak ada keinginan untuk membeli, akhirnya beli. Nah, jualan di sosial media seperti itu, Mas. Jadi analoginya sama kayak kita jualan di mall atau plaza, gampangannya gitu. Jadi kalau untuk menarik orang supaya beli di sosial media, berarti konten kita harus visualnya bagus, videonya bagus, penawarannya bagus, mungkin ada diskon atau ngasih giveaway. Nah, itu nanti sama dengan kita kalau jalan-jalan ke mall itu kan bukan untuk niatnya beli sesuatu barang pasti yang pertama. Tapi kenapa sampai beli? Berarti dia melihat, oh display tokonya bagus, penawarannya bagus, terus barangnya juga ditata rapi. Sama dengan sosial media. Kalau kita jualan online, makanya kekuatan utama adalah visualnya, Mas. Makanya banyak sekarang kan, orang berlomba-lomba buka jasa foto, desain foto, atau benar. Itu soalnya di dunia online memang yang pertama kekuatan utamanya dari visual, Mas. Ya, seperti itu. Nah, kalau forum itu lebih semacam kita misalnya gabung ke komunitas pecinta kucing. Nah, otomatis kan kita tahu mau jualan apa di situ ya. Kita jualan kayak misalnya kalung untuk kucing di komunitas pecinta kucing ya otomatis laku, Mas. Memang itu tempatnya. Hobi mereka sama, dikumpulkan jadi satu. Atau komunitas sepeda custom. Ketika kita tawarin sesuatu hal yang berbau dengan sepeda, entah itu helmnya atau apa, ya jelas laku di situ. Oh, memang harus menyesuaikan harus menyesuaikan dengan produk atau jasa kita. Jadi kita nggak bisa maksakan, Mas. Misalnya rekan-rekan di sini punya produk, misalnya nih, produkku ini misalnya kayak toko bahan bangunan kayak semen atau apa, aku mau online kan di Instagram ya, siapa yang mau beli gitu. Iya. Ini kan juga, tapi kalau nanti
pakai pasar Google, nanti mereka bisa, berarti ada orang yang langsung cari keywordnya semen. Nah, semua produk atau jasa bisa di-online kan Mas, tinggal teman-teman mau cari cocok yang media mana, marketplace, sosial media atau forum, atau bisa saja nanti produk atau jasa teman-teman bisa masuk ke 3 pasar ini, atau produk atau jasaku cuma bisa masuk di forum sama sosial media. Jadi seperti itu nanti langkah optimalisasinya jadi enak gitu. Kalau produkku ini lebih banyak happening di sosial media, ya udah fokus di situ aja. Kalau di marketplace hanya orang mau beli katalognya di mana, taruh di marketplace. Itu sih Mas. Jadi sebenarnya semua produk atau jasa itu bisa di-online kan, tinggal kita mau ditaruh di media apa. Mau di marketplace kah, mau di forum, mau di sosial media. Nah, tergantung dari produk atau jasa kita. Soalnya banyak Mas, banyak rekan-rekan kita itu kadang-kadang nggak ngerti juga. Iya, benar Mas. Jual di online. Tak jual di online. Online apa? Kamu jual barang-barang custom di marketplace. Nah, barang-barang custom gitu kan biasanya kan apa itu namanya? Dia harus bikin dulu, jadi barangnya nggak ready. Nah, ada beberapa marketplace memang bisa, barangnya ini custom nih, PO dulu kalau, tapi kan ya juga kurang efektif. Benar. Itu lebih cocok di sosial media, baik itu di Instagram, baik itu di YouTube, bikin aja seperti itu. Nah, itu saya pintar-pintarnya sebagai kita pemilik usaha kreatif, cocoknya di mana ini, pasar online-nya di mana, di marketplace kah, di sosial media kah, di forum atau di forum, gitu aja. Iya. Jadi sarannya dulu aja. Ke Mbak Ica ya, ini kita sudah mulai di akhir. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Indra, bahwasanya kita ini harus pintar-pintar manfaatkan produk sesuai dengan produk yang kita punya. Nah, ini penutup dari Mbak Ica ini, pesan buat teman-teman di masa pandemi ini supaya tetap semangat, ini seperti apa Mbak Ica? Oke, pesan penutup. Mungkin buat teman-teman yang punya usaha di bidang pokoknya di bidang apapun, berusaha untuk menjual secara online dengan terserah lagi bisa marketplace melalui sosmed atau forum. Jadi sesuai dengan produk yang kalian punya, tetap kembangin dan gali potensi, barangkali ada bakat lain lagi gitu dari kalian yang bisa bisa jadi side jobnya juga. Jadi itu sih, karena kan kita juga kudu mikir untuk jangka panjang ya. Kalau kayak gini terus kan kita harus punya beberapa usaha gitu kan. Jadi itu sih, gali potensi, terus kembangin dan lebih dituntut untuk kreatif gitu. Jadi itu deh, tetap semangat dan sehat selalu deh. Itu aja sih dari aku. Dari Mbak Sela, sebelum pesan penutup ini untuk menyemangati teman-teman ini apa Mbak Sela? Dari Mbak Sela ini apa? Ya, untuk yang teman-teman yang mau usaha, tetap kembangin, Mbak, kreatif, jangan pernah malu buat apapun yang kalian jual atau kalian tawarkan, jangan pernah malu intinya, tetap semangat, salam sehat, terima kasih. Lanjut ke Mas Indra, pesan buat teman-teman Mas Indra sebelum kita tutup acara Cangkul kali ini Mas Indra. Oke, pesan dari saya sih, sebenarnya ini peluang bagus untuk teman-teman menggulingkan para kapitalis yang raksasa yang sekarang juga lagi tumbang. Nah, soalnya momennya ini pas, mereka semua di riset jadi nol, dan jangan lupa tetap kita harus bisa berkolaborasi untuk kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, manfaatin aja banyak peluang di pandemi ini, pintar-pintar kita melihat peluang dan mengeksekusinya, dan juga banyak berkolaborasi dengan pihak lain. Gak usah malu-malu atau gengsi atau apa. Soalnya dimulai dari sekarang, kita semua mulainya sama, riset dari nol semua. Baik itu usaha besar, corporate, atau teman-teman yang dari industri kreatif, UKM, sekarang sama, momennya sama, dari nol semua.
justru ini manfaatkan ini peluang ini. Itu aja sih Mas. Ya, terima kasih kepada Mas Indra, kepada Mbak Ica, kepada Mbak Sela yang sudah berbagi ilmu di acara Cangkru kali ini. Bagi teman-teman yang belum bisa menyaksikan di IG Live kita atau di Zoom kita, bisa dilihat rekaman ini di channel YouTube kita. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.